Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Amantu. Saya dari jurusan Sosiologi Agama semester 1. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review materi. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Islam, yaitu tentang mereview materi yang selama ini kita pelajari. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, kepada review saya, sebelumnya saya akan mendefinisikan apa sih itu metodologi Islam. Yang pertama, metodologi Islam itu berasal dari dua kata. Yang pertama metode, yang kata kedua logi. Metodes itu sendiri berasal dari kata metode, atau yang berarti arti atau cara berpikir. Sedangkan logi itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu logos, yaitu artinya yaitu ilmu. Jadi jika didefinisikan, metodologi itu adalah ilmu yang membahas tentang cara berpikir dengan benar. Ya, selanjutnya apa sih tujuan kita belajar metodologi Islam itu sendiri? Ya, tujuan kita belajar metodologi Islam itu supaya bagaimana kita berpikir, cara kita berpikir dengan benar. Kenapa metodologi Islam itu penting dipelajari di bangku perkuliahan? Karena untuk mereview, untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang materi-materi apa yang nantinya akan kita dapatkan dengan kita terima dengan cara berpikir yang benar. Jadi menurut saya ilmu metodologi Islam ini sangat penting untuk dipelajari. Nah, selanjutnya kenapa namanya itu metodologi Islam? Di akhir itu kenapa ada Islam? Nah, kenapa ada Islam? Karena Islam itu memiliki ajaran yang sangat sederhana, praktis, dan mengandung corak yang rasional. Agama Islam ajarannya tidak mengandung unsur meteologi. Islam membangkitkan kemampuan berpikir manusia dan mendorong umatnya untuk menggunakan penalaran. Nah, jadi Islam itu lebih kepada cara berpikir yang benar dengan setiap ilmu itu diperlukan pemikiran dan penalaran yang khusus. Nah, selanjutnya Islam itu membagi kehidupan itu atas dua bagian, yaitu spiritual dan material. Nah, kemajuan spiritual itu dapat dicapai apabila manusia bersosialisasi dan berinteraksi bersama manusia lainnya di dunia ini. Dan kebaikan spiritual dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya material, misalnya konsep zakat pertanian. Bahkan ilmu metodologi Islam ini sendiri sudah dikenal di dunia barat dan telah diakui oleh beberapa ilmuwan besar. Contohnya itu seperti Gerber Aufwegne. maaf terjadi kesalahan, yaitu adalah Gerber Aufwegne, dan telah dikenal oleh perguruan tinggi besar di dunia. Salah satunya itu adalah perguruan tinggi yang berpusat di Irak, yaitu Dunia Muslim Belahan Timur, dan juga di Mesir serta Cordova, Dunia Muslim Belahan Barat. Jadi ilmu metodologi Islam itu sendiri sebenarnya sudah dikenal di seluruh dunia, tetapi
sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mau belajar tentang metodologi Islam ini sendiri. Padahal ilmu metodologi Islam ini sudah dikenal di mancanegara. Jadi menurut saya ilmu metodologi Islam ini sangatlah penting untuk bagaimana cara kita berpikir dengan benar, untuk mengkaji dan dengan cara metodologi Islam itu sendiri menggunakan suatu metode, yaitu metode pendekatan sejarah. Metode pendekatan sejarah itu untuk mengkaji bagaimana apa yang telah kita dapatkan, apa yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, dan kita kaji sehingga memperkuat kajian yang kita pelajari sekarang. Nah, jadi beberapa pendekatan metodologi Islam itu ada. Pertama, pendekatan sejarah. Yang kedua adalah pendekatan teologi, pendekatan tasawuf, konsep akhlak dan manajemen. Ya, saya kira itu. Nah, jadi ilmu metodologi Islam ini adalah ilmu yang sangat sempurna, yang sudah sempurna menurut saya sendiri. Oke, saya kira hanya itu. Sekian dari saya Adriana Mantu, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.